Tinggal 3 race lagi, maka untuk MotoGP 25 karir di musim ini akan segera usai. Namun untuk persaingan titel juara dunia masih menjadi rebutan nih antara Marquez dan juga Francesco Bagnaia. Kalau kita ya mungkin bisa diperhitungkan, cuman jaraknya yang terlalu jauh. Jadi kita realis aja bahwa cuman 2 sisa pembalap aja yang bakal berpeluang meraih titel Jurdun. Kalau nggak Marquez ya Pecco Bagnaia. Dan kalau ngomongin soal balapan sprint tadi malam itu benar-benar drama sih. Seorang Marquez dan juga Pecco Bagnaia, kita sampai bingung kenapa kok tiba-tiba dudukan dengan Dorin race pace-nya. Ternyata si Marquez ini memang fokus untuk menjaga tingkat tekanan ban agar tidak menyalahi aturan dari MotoGP. Dan pada akhirnya seorang Marc Marquez dengan segala kecerdasannya di dunia balap, akhirnya dia bisa berhasil meraih kemenangan di MotoGP Sprint Race Event semalam. Awalnya gue agak sangsi nih, kira-kira dia bakal dapat hukuman apa enggak. Ternyata dia lolos, dia pinter banget. Dan padahal di kualifikasi Marquez udah jatuh loh. Ya kalau dari lap time-nya Marquez berpeluang meraih pole, cuma karena dia jatuh akhirnya gagal ngeraih pole di detik-detik akhir. Kalau Pecco Bagnaia, gue no comment cuy. Nah di sini kembali di briefing untuk pengembangan motor. Bisa kalian lihat di baris pertama itu ada Fabio Quartararo yang menginginkan improve mesin. Ya ini wajar, normal, tapi kenapa dia harus minta izin ke kita dulu? Apakah ini menunjukkan bahwa pengembang utama dari Yamaha adalah Rizrio? Ini bisa aja karena seorang pabrikan Yamaha pun, pembalap pabrikan Yamaha itu minta izin ke kita dulu. Gokil sini. Baru kali ini gue ngalamin kejadian seperti ini. Tim pabrikan minta rekomendasi ke kita juga. Wah gokil sih. Dan sekarang tiba lagi di starting grid untuk Sprint Race Event, di mana Rizrio akan start dari posisi ketiga dengan Marquez Pecco yang ada di sebelah kiri kita atau di baris terdepan. Nah saat ini kita akan melakukan race dengan cuaca wet. Jadi untuk sprint kali ini itu full wet ya, dari awal sampai akhir balapan. Dan jangan lupa supaya motornya enteng kita kurangin bensin atau bahan bakarnya. Kalau udah langsung aja kita mulai untuk sprint race event di MotoGP Malaysia di Sepang Circuit. Here we go. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Malaysian Grand Prix. It's on the way. Langsung saja kita fugas. Wet condition, hati-hati. Sebisa mungkin kita harus lebih early braking di tiap tikungan, karena kapan kita late brake yang pasti bakal melebar. Soalnya gripan memang berkurang banget cuy di kala cuaca seperti ini dan juga aspal yang tergenang akan air. Baru aja dimulai udah ada yellow flag, dan di tikungan kedua kita masih mencoba berhati-hati mengovertaking Francesco. Finally Rizrio masuk di tempat kedua. Lap pertama gak butuh waktu lama, langsung kita maksimalkan, dan saat ini Marc Marquez menjadi leader di MotoGP Sprint Race Event. Saat ini Pecco unggul dari Marquez ya di klasemen. Kalau Marquez bisa meraih kemenangan, wih gila, 3 riders lomba penalti. Kacau banget cuy di belakang. Jadi kalau si Marquez bisa menang berturut-turut, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut puncak klasemen dari Francesco Bagnaia. Tapi ini baru lap pertama, kita nggak tahu akan ada kejadian apa berikutnya, karena biasa di balap itu bakal banyak banget kejutan yang tak terduga. Yang jelas saat ini fokus kita adalah meraih hasil maksimal, karena untuk kita untuk ngerebutin titel juara udah kayak mustahil banget, jaraknya terlalu jauh. 73 poin dengan leader, dengan Francesco Bagnaia. Oke, menuju tikungan ke-10, kita keluar dari KLIA Corner. Kemudian turn ke-11 masuk perlahan, hati-hati di belakang ada Pecco Bagnaia juga Johan Zarco serta Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Miguel 7, dan aku selalu sama si Miguel Oliveira. Dan itu juga bangga dengan pengembangan yang kita lakuin, karena dengan pengembangan YZR M1 yang kita lakuin selama ini hingga sekarang di seri Sepang di 3 race terakhir di musim ini, Miguel Oliveira itu kecipratan dampak positifnya. Sekarang Miguel bisa fight di top 10, padahal di awal musim sampai pertengahan dia nggak bisa ngapain cuy. Dia selalu di belakang, dan sekarang dia udah mulai perlahan menunjukkan dampak positif dari pengembangan Rizrio. Ini benar-benar bikin kita bangga dan sangat bersyukur. Ya semoga aja pabrikan Yamaha juga bisa menyontoh apa yang kita lakuin di tim peramat Yamaha. Oke, sekarang di lap kedua, first corner, gap dengan Marquez 0,4. Kita agak melebar, sorry sekali kawan. Oke, Pecco masuk mau overtaking.
jump scare dari Pecco Bagnaia untuk akhirnya kita bisa menghindar dan tidak memaksakan untuk mendefense racing line dari Francesco. Oke, tikungan keempat, stay gear 2. Langsung kita gas ke gear 3. Gear 4. Kita mencoba light brake. Oh, masih di blocking oleh Francesco. Hati-hati. Exit corner menuju tikungan kelima. Here we go, keep focus, keep fighting. Kini Marquez semakin menjauh, 0,9 gap dengan Marquez. Saat ini menuju tikungan kanan, kita overtaking. Pecco masih belum bisa. Agresif manuver yang nyaris saja ngebikin kita benturan dengan Francesco. Tenang saja, masih ada 1,5 lap yang akan kita tempuh. Dan saat ini Pecco akan kita kejar lagi. Menuju tikungan ke-9, kita mencoba light braking. Pecco mengambil inside, dia mendefense banget. Masuk perlahan. Ya elah, ngapain Marquez jatuh? Ya, hampir aja kita ikutan crashway. Untung masih bisa melanin motor. Oke, Marquez jatuh, yang berarti di klasemen seorang Marc Marquez kehilangan chance-nya untuk merebut titel juara dunia lebih awal. Pecco Bagnaia meraih kemenangan sementara waktu di P1 ya, sementara waktu ini. Dan di belakang Marquez brother nyusul, Alex Marquez jatuh juga di lap yang sama. Marquez benar-benar menyia-nyiakan kesempatannya, padahal dia udah bisa meraih kemenangan. Namun dia mungkin terlalu ngambil inside tadi di bagian kerbnya, dan akhirnya itu ngebikin Marc Marquez jatuh. Padahal kalau dia pun bisa mau bersabar, ya dia pasti bakal terus menang di balapan kali ini. Cuman ya, namanya balapan, kita nggak tahu pasti apa yang tiap pembalap ingin lakuin di tiap lintasan. Dan alhasil di klasemen sekarang Pecco unggul dengan jarak 33 poin atas Marquez yang ada di posisi kedua, dan kita masih di tempat ketiga dengan jarak 76 poin. Oke, nggak apa-apa. Lap ketiga masih kita maksimalkan. Tikungan ketiga, high speed long corner. Dan saat ini rival kita sepanjang musim yakni Jorge Martin di posisi kelima, dan di klasemen pun kita unggul atas 45 poin dari Martin. Ini bagus banget. Dan Acosta ke-9, di Gia 8, Luca Marini 7, Miguel masih ke-6. Dua Honda mengunci 4 besar. Zarco 3 dan Marco Bezzecchi ke-4. Tikungan ke-6, exit corner. Kali ini gap dengan Pecco 0,8, lumayan jauh, dan gap kita dengan Johan Zarco 0,5. Apakah Johan Zarco akan menyusul kita di sisa race MotoGP Sprint Race Event di seri depan? Ataukah kita bisa bertahan dari kejaran Johan Zarco? Yang jelas saat ini kita masih bersikeras untuk bertahan. Ya, kita nggak bisa nge-push lagi soalnya hujannya benar-benar ngebikin lintasan licin parah. Gripnya lo parah cuy, jadi kita harus hati-hati saat mengambil pengereman. Kalau early braking takutnya di overtaking. Kalau late braking takutnya melebar, yang ujung-ujung juga di overtaking, jadi serba salah. Harus belajar banget gimana titik braking point yang pas ketika lagi balapan hujan. Dan apesnya di kualifikasi itu kering. Ketika race malah hujan, apes banget. Dan saat ini gap 0,5 dengan Johan Zarco cukup aman. Menuju last corner. Kita early braking. Inilah dia tikungan terakhir untuk Chris Rio yang akan finish di tempat kedua. Pecco Bagnaia meraih kemenangan di Sprint Race Event Malaysian Grand Prix. Rio 2, Zarco 3, dan Marco Bezzecchi 4. Luar biasa. Jorge Martin finish kelima dan Marc Marquez out of the race. Gokilnya Manuel Gonzalez finish ke-10 dan Sonke Chandra finish ke-12. Jarang-jarang dua LCR seperform ini di tiap balapan cuy. Di klasemen Pecco unggul dengan jarak 33 poin atas Marquez yang ada di posisi kedua, dan Miguel Oliveira naik di tempat ke-11 dengan 22 poin. Oke, kalau gitu langsung aja kita menuju ke main race event untuk Malaysian Grand Prix sesaat lagi. Here we go. Was a great sprint and everything's in place to celebrate the riders on the podium in front of a packed grandstand.
Oke semua, dan tiba kita di main race event. Kali ini cuacanya masih berlangsung dengan kondisi wet cuy. Jadi balapannya dari tadi, dari spring ke sekarang pokoknya full wet ya, dari awal sampai akhir balapan. Tapi yang jelas kita akan fokus dengan kompon soft intermediate dan semoga aja griban kita bisa bagus nih ketimbang di sprint sebelumnya. Marquez pertama, Pecco 2, dan Rizrio ketiga. Kira-kira siapa nih yang bakal bermain di MotoGP Malaysia? Langsung aja kita mulai. Dan inilah dia 5 laps ke depan untuk Malaysian Grand Prix, Petronas Grand Prix of Malaysia. It's on the way. Let's go guys, come on. Hati-hati hindari collision menuju braking zone tikungan pertama. Kita bakal ngalah dulu di sini supaya nggak ada benturan dan nice banget. Aduh, oke nggak apa-apa, nggak ada collision yang terlalu parah sehingga steward memperingati Rizrio. Dan sekarang di tikungan kedua kita masuk di tempat ketiga lagi sama nge-overtaking Pecco. Masih Pecco di belakang, dan Jorge Martin di posisi kedua. Exit corner menuju braking zone tikungan keempat. Marc Marquez take the lead, Jorge Martin kedua, dan Rizrio masih di posisi ketiga. Di posisi origin kita start dimulai tadi. Kita agak melebar di Langkawi corner, kembali masuk di tikungan ke-6. Masih mencoba bersikeras untuk mengejar Jorge Martin, tapi tahan dulu serangannya karena masih belum ada momentum yang tepat untuk mengovertaking sang Martinator, juara dunia MotoGP di tahun 2024. Exit menuju tikungan ke-9. Kita lane braking di sini. Marc Marquez masih berada di posisi pertama dan Martin berusaha keras menyerang Marquez. Sementara di belakang juga masih ada Pecco Bagnaia yang menempel terus laju dari Rizrio. Sementara itu lo gambar ini sebagai teammate dari Jorge Martin di posisi kelima. Dan Trackhouse Racing MotoGP Raul Fernandez tumben banget di posisi ke-6 bersama Zarco yang ada di posisi ke-7 dan juga Costa Jack Miller yang mengunci tempat ke-9. Berderak dan berkibar siapa yang jatuh, semoga aja dia bisa kembali rejoin untuk lanjut balapan. Kita kejar Jorge Martin di lurusan backstride. Braking zone, kita defense serangan balik dari Martinator. Dan di last corner akhirnya Rizrio masuk di tempat kedua. Finally exit corner lap pertama kita akhiri dengan kita masuk di tempat kedua. Start tadi kita ketiga, terus kita ketinggalan dan step by step, tikungan demi tikungan kita comeback lagi di tempat ketiga, dan pada puncaknya kita mengovertaking Jorge Martin untuk posisi kedua. Dan saat ini kesempatan terbuka bagi Rizrio untuk mengejar Marc Marquez di tikungan ketiga menjelang tikungan keempat. Inilah dia kesempatan, peluang emas. Kita full gas, kita late braking di tikungan keempat. Stay gear 2 masuk perlahan dan kita geber lagi. Oh nyaris, dan belakang cukup tergelincir. Untungnya nggak sampai ngebikin kita jatuh. Langkawi corner, kembali ke inside line dan early braking di tikungan ke-6. Inside lagi, kita geber lagi menuju tikungan ke-7. Masih fokus mengejar Marc Marquez. Inilah dia entry corner. Game semakin rapat namun peluang belum tercipta sama sekali. NHD on menuju braking zone tikungan ke-9. Marquez mendefend dari inside line berkali-kali sehingga kita gagal mengovertaking. Francesco Bagnaia terjatuh, Marquez comeback di puncak klasemen. Ada aja di balapan sebelumnya Marquez yang jatuh. Nah sekarang Francesco Bagnaia yang jatuh. Tapi ini si Pecco meskipun dia jatuh, dia nggak out of the race, dia nggak keluar balapan, dia masih rejoin lagi di balapan cuy, gokil sih. Jadi masih ada peluang bagi si Pecco untuk masuk di zona poin lagi. Nah saat ini Marquez benar-benar senang parah pasti karena dia menjadi leader, tapi nggak akan lama udah kita overtaking di lurusan dengan pengembangan YZR Raymond yang sangat powerful. Kita block pass, Marquez di last corner malah ngelebar, kacau banget. Kembali ke racing line dan Marquez gagal mengovertake balik. Nice, akhirnya lap kedua kita berhasil masuk di posisi pertama. Namun Marquez masih di belakang dan kita menjadi fastest lap of the race.
dengan lap time 2 menit, 07,768 detik. First goal kita agak melebar, kembali ke racing line. Di tikungan kedua dan di balapan kali ini sudah ada 2 riders yang crash. Yang pertama nggak tahu siapa karena nggak ada notifikasinya. Terus yang kedua yakni Francesco Bagnaia. Dia terjatuh ketika lap 2 sedang berlangsung. Gue pikir Pecco bakal mempertahankan performa peaknya untuk bertahan di puncak klasemen dari kejaran Marquez. Namun kalau kayak gini ya bukan tidak mungkin Pecco bakal digeser lagi di puncak klasemen dalam waktu yang dekat atau mungkin di race berikutnya di MotoGP Portimao di Portugis Grand Prix. Ya pokoknya sih harapannya semoga mereka berdua bisa bersaing ketat lagi dengan jarak poin yang tipis supaya persaingan makin seru. Untuk saat ini kita masih mempertahankan fastest lap, belum ada pembalap satupun yang bisa mengejar kita. Dan di klasemen sementara waktu, Marquez kembali merapatkan jarak dan dia mengovertaking. Alah jatuh juga Marquez cocok. Marc Marquez baru aja ngerapetin jarak poin dengan Francesco Bagnaia, tapi di tikungan ke-9 tadi dia mereka ulang kejadian di sprint. Dia terlalu dalam ngambil tikungan, dia nginjak klep dan dia jatuh. Marquez lupa kalau balapan hujan itu sebisa mungkin kita nggak boleh nginjak klep ya, karena klep itu kayak pisau bermata dua. Terkadang kita bisa terbantu dengan klep ya, karena itu merupakan titik apex paling luar di exit corner. Terkadang juga kalau balapan hujan itu licin parah, jadi kayak klep itu pisau bermata dua. Kadang dampaknya bagus, kadang juga seperti Marquez tadi jatuh juga. Saat disayangkan Marquez gagal ngedeketin jarak poin dengan Pecco Bagnaia. Dan sekarang di lap keempat awal, Rizrio masih unggul dari Jorge Martin dengan jarak 0,8 detik. Kadang juga mereka ngerapetin gap mendadak, tapi ya kadang juga kita bisa ngejauhin. Nah sekarang kemarin ini juga masuk di top 3, dia berhasil masuk di podium bersama Aprilia Factory Racing. Sementara itu Raul Fernandez di tempat keempat. Ini gokil sih, karena kita bisa melihat ada 3 riders Aprilia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah MotoGP karir kita di musim ini, mereka masuk bersamaan di 4 besar. Jadi 2, 3, 4 diisi oleh motor Aprilia semuanya. Ini gokil sih, pertama kali cuy. Kemudian Zarco masih konsisten, Honda masih konsisten berada di top 5. Jadi satu-satunya motor pabrikan selain Yamaha yang dari Jepang ya, yang bisa konsisten top 5 ya cuman si Honda aja. Karena Johan Zarco dan juga Marco Bezzecchi. Dan Miguel Oliveira juga masih berada di 9 besar. Ini luar biasa pencapaian juga bagi Pramac Yamaha, bisa membawa pembalapnya masuk di 10 besar. Dan sekarang nggak cuman pabrikan asal Italia aja, asal Eropa aja yang masuk top 10. Sekarang sudah ada duo Yamaha, cuma duo Honda. Jadi ini benar bagus banget. Tapi kalau misalkan kita keluar dari Pramac, gue ragu kita bisa melihat si Miguel bertahan di 9 besar lagi, karena nggak menutup kemungkinan di next season kalau kita beda tim itu pengembangan bakal beda arah lagi. Jujur sih gue agak bimbang, kita udah ngembangin Pramac sebagus ini, sepowerful ini ya, meskipun kadang kalah sama Ducati, untuk kita pindah ke tim Yamaha pabrikan. Yang sampai saat ini pabrikan Yamaha nggak tahu di mana cuy, nggak pernah masuk top 10, jarang banget dibanding Miguel Oliveira itu sendiri. Miguel kan teman kita di Pramac, makanya dia juga dapat efek positif dari pengembangan langsung atas Rizrio sebagai tim leader. Tapi yang bikin gokil di awal video tadi, kalau yang lihat ya, di saat kita briefing itu ada mekanik kita yang minta izin bahwa si Fabio Quartararo itu ingin improve di bagian sektor apa gitu, pokoknya itu dia harus minta izin ke kita dulu. Nah itu menandakan bahwa kita emang udah diakuin sebagai pembalap pengembang untuk Yamaha YCR M1. Ya meskipun kita nggak di tim satelit, tapi kita berhasil jadi pembalap pabrikan karena kita benar-benar dibutuhin banget
untuk pengembangan tim pabrikan aja. Oke, sekarang kembali ke lintasan dan masih Jorge Martin di belakang. Kita berkali-kali membuat mistake. Semoga tidak sampai terjatuh. Come on guys, keep fokus, keep fighting. Oke, tikungan ke-7. Oh my goodness man, Jorge Martin ada overtaking di inside lah. Kita overtake balik menuju tikungan ke-9. Here we go. Masih Martin di belakang. Hati-hati. Martin mengovertaking, tampil inside line dan exit corner. Masih kembali bersandingan, bertaruh keras. Luca Marini out of the race dan di braking zone. Tikungan ke-11. Masih Martin mengovertake, kita libas kembali dan akhirnya Rizrio masih berada di posisi pertama. Siapa sangka serangan akhir datang dari Jorge Martin dan sekarang Martin masih bersikeras untuk mengejar kita. Masuk ke tikungan 13 dan juga 14. Hati-hati, masih Martin di belakang yang bersiap menghajar kita di last corner. Here we go, menuju braking zone. Satu tikungan lagi, ini dia last corner. Tahap braking di sini di last corner. Masuk perlahan dan oh my goodness man, nyaris saja Martin menabrak dari belakang dan sekarang menuju garis finish. Exit corner, closing the line dan Prima Pramakhyama bersama Rio. Mereka menang di MotoGP Malaysia, Petronas Grand Prix of Malaysia. Akhirnya kita meraih kemenangan setelah dua Ducati terjatuh di balapan kali ini. Jorge Martin dan juga Raul Fernandez mengunci 3 besar, Zarco 4 dan Pedro Acosta ke-5, Marc Marquez finish ke-6 dan Francesco Bagnaia finish ke-11. Siapa sangka Ducati ternyata mereka masih bisa enjoy dan mampu finish di zona poin loh. Ini gokil banget. Sementara itu di posisi belakang ada di Gia Cernak Brad Binder yang terjatuh di balapan kali ini. Somkiat Ayagura juga finish di urutan belakang. Oke, sekarang di klasemen masih Pecco menjadi pimpinan dengan jarak 28 poin atas Marquez yang ada di posisi kedua. Sementara itu untuk Rizrio di tempat ketiga dengan jarak 56 poin. Ada 2 race lagi, kira-kira di antara ketiga pembalap ini siapa yang bakal juara dunia? Kalau gue pribadi prefernya ke Pecco karena Pecco lagi unggul banget soal poin ya dengan jarak 28 poin pastinya. Jadi oke semua, kayaknya cukup sekian aja video kita hari ini untuk MotoGP Malaysia dan next race kita bakal balapan di seri Portugal, tepatnya di sirkuit di Algarve Portimao. Oke semuanya, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Kader untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. The team members of the top 3 riders are gathering under the podium. After today's great show, they can finally let off steam and celebrate.